Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu Ani. Pada kali ini pertemuan kita adalah pembahasan soal tentang kaidah pencacahan. Ya, untuk persiapan anak-anak PH2 ya. Selamat belajar anak-anak, selamat menyimak. Jika kalian anak suka dengan video ini, yang belum subscribe, please subscribe. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Oke, nomor 1. Suatu kejadian itu dapat terjadi dalam 3 cara, kemudian diikuti kejadian lain yang dapat terjadi dalam 5 cara, maka banyak cara kedua kejadian tersebut terjadi sama dengan titik-titik. Oke, berarti anak-anak ini masuk ke kaidah, memang kan kita lagi ngomong kaidah pencacahan ya. Pada pertemuan pertama kita ngomongin tentang kaidah penggandaan. Apa teorinya? Kaidah penggandaan adalah jika kejadian pertama diikuti M cara, kemudian disusul oleh kejadian lain dalam N cara, maka kejadian tersebut akan terjadi dalam M kali N cara. Berarti ini sederhana cara menyelesaikannya. Kejadian yang pertama berapa cara? Kejadian yang pertama ada 3 cara. Oke, 3 cara warna biru. Oke, kejadian pertama 3 cara, kejadian kedua 5 cara, maka banyak cara kejadiannya ada 15. Maka anak-anak harus menjawab ini. Oke, next. Nomor 2. Bilangan yang terjadi dari 3 angka yang berbeda dan bernilai kurang dari 500 akan dibentuk dari angka 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan yang terbentuk sama dengan titik-titik. Oke, kita mau nyusun bilangan terdiri dari 3 angka. Oke, bilangan terdiri dari 3 angka, berarti bernilai ratusan, puluhan, ini satuan ya. Nah, di sini dibilang bernilai kurang dari 500. Oke, bernilai kurang dari 500 yang mungkin angka-angka yang disediakan kan 3, 4, 5, 6. Berarti kalau gitu angka 3 itu bisa ditaruh di depan karena kan harus kurang dari 500. Kalau 3 taruh di depan kan jadi nilainya 300 sekian. Kemudian angka 4 juga bisa taruh di depan karena kalau 4 ditaruh depan kan jadi 400 sekian. Artinya cocok bernilai kurang dari 500. Nah, tapi kalau angka 5 bisa apa enggak taruh di ratusan? Nggak bisa ya, nggak bisa. Sebab kalau angka 5 taruh di depan, maka akan bernilai 500 sekian. Nah, sedangkan kita mau mencari bilangan yang bernilai kurang dari 500. Bernilai kurang dari 500. Berarti kalau begitu, hanya angka 3 dan 4 saja yang bisa kita taruh di bagian ratusan. Berarti kalau begitu ada 2 cara. Ada 2 cara. Oke, kemudian kita sekarang mau ngisi puluhan. Nah, karena di sini angkanya harus berbeda, berarti kita asumsi misal angka 3 ini sudah terpilih menjadi ratusan. Maka kalau begitu, untuk mengisi kolom puluhan yang mungkin adalah angkanya yaitu angka 4, 5, dan 6. Ingat, angka 3-nya dianggap sudah mengisi kolom ratusan nih, angka 3 ini. Berarti yang memungkinkan untuk ngisi di puluhan adalah angka 4, 5, dan 6. Berarti ada berapa cara? Berarti ada 3 cara. Oke, good. Sekarang satuan. Berarti kita mengasumsikan kembali salah satu bilangan dari angka 4, 5, dan 6 ini sudah terpilih. Misal angka 4 yang terpilih ya, angka 4. Berarti kalau begitu angka 4 kan nggak boleh muncul di satuan. Maka yang boleh muncul di satuan berarti angka apa? Nah, ini angka 5 dan 6 yang belum terpakai ya, belum kita susun. Berarti hanya angka 5 dan 6. Berarti kalau begitu hanya ada 2 cara. Nah, sehingga kalau begitu kita tinggal hitung dengan kaidah penggandaan 2 kali 3 kali 2. Berarti 12 cara. Semoga anak-anak paham ya. Oke, next. Bilangan yang terdiri dari 3 angka dan bernilai kurang dari 300 akan dibentuk dari angka 2, 3, 4, dan 5. Jika angka yang digunakan dapat berulang, maka banyak bilangan yang terbentuk sama dengan titik-titik. Oke, kita mau nyusun bilangan terdiri dari 3 angka. 3 angka. Berarti ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, bernilai kurang dari 300. Bernilai kurang dari 300. Berarti anak-anak perhatikan angkanya. 2, 3, 4, dan 5. Angka 2, bisa nggak taruh di depan, di ratusan? Ya, bisa. Karena kalau 2 taruh di depan kan nilainya 200 sekian. Dan itu bernilai kurang dari 300. Berarti bisa. Sekarang angka 3. Angka 3 bisa nggak taruh di depan?
Ya, tidak bisa. Karena kalau angka 3 taruh di depan, nilainya akan 300 sekian. Sedangkan kita maunya bilangannya itu bernilai kurang dari 300. Berarti hanya angka 2 saja yang memenuhi persyaratan ini. Karena harus bernilai kurang dari 300. Berarti kalau gitu hanya ada satu cara. Gitu. Nah, kemudian puluhan. Nah, di sini angka yang digunakan katanya dapat berulang. Karena dapat berulang berarti angka 2 ini boleh nggak muncul lagi di puluhan? Boleh, karena dibilangnya angka boleh berulang. Berarti kalau gitu angka 2 bisa muncul lagi, angka 3 jelas bisa, 4 bisa, 5 bisa. Ada berapa cara? Ada 4 cara. Di satuan sekarang. Di satuan berarti kalau begitu sama, angka 2, 3, 4, dan 5 juga boleh muncul lagi di angka satuan. Berarti ada 4 cara. Sehingga kita tinggal hitung 1 kali 4 kali 4 berarti 16. 16 cara. Kita jawab yang ini. Begitu. Paham ya anak-anak ya? Oke, next nomor berikutnya yaitu nomor 4. Di dalam suatu ruangan tersedia 4 kursi. Jika ada 6 orang yang akan duduk di kursi tersebut, maka banyak cara menempati kursi tersebut sama dengan titik-titik. Kursinya ada 4. Nih, ini kursi yang pertama, ini kursi kedua, kursi ketiga, dan ini kursi keempat. Ada 6 orang yang mau duduk. Oke, di kursi yang pertama, berarti kalau begitu kemungkinan yang bisa duduk di kursi pertama adalah 6 orang ini. Ya, berarti ada 6 cara. 6 orang ini memungkinkan untuk duduk di kursi yang pertama. Oke, seandainya dari 6 orang ini satu orang udah duduk nih, kan kita lagi nyusun ya. Satu orang udah duduk, berarti kalau begitu tinggal 5 orang yang belum duduk kan? Berarti kalau gitu di kursi kedua ada 5 cara. Oke, berarti ada 2 orang nih sudah duduk. Berarti ketika mau mengisi di kursi ketiga, berarti tinggal berapa orang? Tinggal berapa orang yang belum duduk? Berarti tinggal 4 orang. Berarti ada 4 cara. Berarti di sini tinggal berapa cara? Ya tinggal 3 cara. Karena tinggal 3 orang yang belum duduk, ya kan? Nah, sampai sini kita tinggal menghitung 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5, 30. 4 kali 3, 12. 12 kali 3, 36. 360. Maka anak-anak harus jawab yang ini. Sampai sini paham? Oke, semoga paham ya. Oke, next nomor 5. Bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda dan bernilai lebih dari 300 akan disusun dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, bilangannya terdiri dari 3 angka. Oke, berarti ratusan, puluhan, satuan. Bernilai lebih dari 300. Berarti anak pikirkan, siapa yang kalau taruh di depan, maka bernilainya akan lebih dari 300. Kalau angka 1, enggak. Angka 1 kan berarti nilainya ratusan ya. Jelas di bawah 300. Angka 2, 200-an. Berarti kan kurang dari 300, berarti tidak memenuhi syarat. Angka 3, taruh di depan. Maka jadi 300 sekian kan? Bernilai lebih dari 300 enggak? Kalau iya, tulis. Berarti angka 3 mungkin untuk jadi ratusan. Angka 4 mungkin enggak? Ya, angka 4 juga mungkin. Karena kan jadi 400 sekian. Berarti itu bernilai lebih dari 300. Angka 5 mungkin enggak? Mungkin juga. Ya, angka 5 kalau taruh di depan jadi 500 sekian. Dan itu jelas bernilai lebih dari 300. Berarti kalau gitu ada 3 cara untuk di ratusan. Seperti itu. Sekarang puluhan. Nah, karena angkanya harus berbeda, maka kita mengasumsikan. Misal angka 3 sudah taruh di ratusan ya. Kalau angka 3 sudah terpilih di ratusan, maka yang mungkin diisi di puluhan adalah angka 1, 2, 4, dan 5. Gitu. Tanpa angka 3 lagi, karena ini udah kita anggap terisi di ratusan. Berarti kalau gitu ada berapa cara? Ya, ada 4 cara. Kemudian di satuan, berarti kita menganggap lagi, misal angka 1 yang sudah terpilih di puluhan. Nah, kalau angka 1 sudah terpilih dari puluhan, berarti yang belum kita susun siapa angkanya? Angka 2, 4, dan 5. Oke, angka 2, 4, dan 5 yang belum disusun. Berarti kalau gitu ada 3 cara. Berarti tinggal dihitung. 3 kali 4 kali 3. Berarti 36 cara. Maka anak-anak harus jawab yang ini. Oke, semoga paham ya. Alhamdulillah sudah 5 nomor. Next, lanjut. Oke, pada sebuah acara kenegaraan, 4 pejabat diundang datang secara sendiri-sendiri, tidak bersamaan. Maka banyak cara kedatangan keempat pejabat tersebut adalah ya udah, berarti kalau begitu pada ada 4 pejabat kan, banyak cara kedatangannya, berarti kedatangan pertama berarti kemungkinannya ya 4 orang itu yang datang.
ya kan? 4 pejabat itu. Kemungkinan kedua, pada kali kedua kedatangan, berarti ya tinggal 3 pejabatnya yang belum datang kan? Kemudian habis itu tinggal 2 pejabat yang belum datang, dan terakhir ya 1 pejabat. Berarti kalau gitu 24. Kita jawab 24. Bu, kayak begini kerja pakai permutasi bisa apa enggak? Bisa. Betul, karena menyusun kan? Kita namanya menyusun. Berarti ini kan sama aja permutasi 4 dari 4. Nyusun 4 orang dari 4 orang. Berarti kan 4 faktorial. Kemudian 4 diambil 4 kan 0 ya. 0 faktorial itu kan nilainya 1. Berarti 4, 3, 2, 1. Ya, sama jawabnya. Jadi anak-anak silahkan. Boleh kita susun pakai kaidah penggandaan ya, kaidah penggandaan boleh, atau kamu susun pakai permutasi. Boleh, karena kan ini otomatis soal tentang permutasi. Oke, next ya, soal nomor 7 ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke permutasinya. Permutasi 3 dari 7. Ya, boleh Bu nulis gitu? Boleh. Begini Bu, boleh juga, sama aja. Yang penting tahu bongkar rumusnya ya. Bongkar rumusnya begini kan, masih ingat? Tuh, 7 dikurang 3. Jangan lupa nggak ada tambahan ya, ini permutasi berarti nggak ada tambahan. Berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 7 faktorial kita tulis sebagai, nih, ya sampai 4 faktorial nulisnya, penulisan singkatnya. Sehingga bisa ini disederhanakan. Terus baru kita hitung 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5 30 ya. 7 kali 3 21. Berarti 210. Oh, kita tidak disuruh menghitung, kita suruh menentukan. Oh, berarti kalau gitu ini jawabannya. 7. Oke, yang ini nih. Ya. Tidak disuruh menghitung ya, hanya teori doang. Oke, lanjut soalnya. Oke, kita bongkar dulu ya. Jika permutasi 4 dari N sama dengan 42 dikali permutasi 2 dari N, pertanyaannya adalah ini. Maka ini kita bongkar dulu ya, pakai rumus ya. N faktorial dibagi N min 4 faktorial. Ya, sesuai dengan rumus. Ini berarti N faktorial dibagi N min 2 faktorial. Seperti itu. Kita bongkar N faktorial berarti N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 kali N min 4 faktorial. Ya, berarti ini N min 4 faktorial sampai sini. Kemudian ini 42 dikali N kali N min 1 kali N min 2 faktorial. Betul, sampai N min 2 faktorial saja. Nah, oke, kanan sama kiri N bagi N. Oke, dapat 1. Sama-sama dibagi N min 1. Ya, dapatlah itu. Sehingga kita peroleh N min 2 dikali N min 3 sama dengan 42. Ini kan perkalian bilangan bulat positif terurut ya. Berarti nanti tinggal pikirin berapa kali berapa, hasilnya 42. Berarti 7 kali 6. Ya, 7 kali 6 kan 42 tuh. Oke, saya tulis lagi di atas. Oke. Ketika tadi kita berpikir N-2 dikali N-3 adalah 42, maka kita pikirkan perkalian bilangan bulat positif terurut, yaitu 7 kali 6. Ya, karena 42 nilainya. Berarti kalau begitu nilainya N-2 sama dengan berapa? Sama dengan 7. N-2 nilainya sama dengan 7. Oke, maka N-nya sama dengan 7 tambah 2. Ya, min 2 sama-sama ditambah 2. Ruas kiri tambah 2 jadi N, ruas kanan tambah 2 jadi 9. Oke, N-nya 9. Cocok ketika dimasukin kemarin nih. Kalau mau ngecek ya. 9 dikurang 2 hasilnya 7. 9 dikurang 3 hasilnya 6. Kan cocok kan? Oke, baru kita bongkar nih pertanyaannya. Permutasi 3 dari N. Berarti permutasi 3 dari 9. Kan N-nya 9. Kita udah punya. Oke. Berarti 9 ambil 3 kan 6 ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Betul, 6 faktorial kan kecoret. Berarti kita tinggal ngitung 9 kali 8 kali 7. 9 kali 8, 72. 72 kali 7, coret-coretan. 72 kali 7. Ya, 504. Ya, ini dia jawabannya. Kamu maka jawab yang ini. Semoga paham ya anak-anak ya. Kita lanjut nomor 9 ya. Nomor 9 adalah Nia mempunyai 7 buah pernik yang beraneka warna. Akan disusun pada sebuah gelang. Nah, berarti kalau nyusunnya pada sebuah gelang, kita menyusunnya melingkar ya. Banyaknya cara Nia untuk menyusun pernik tersebut pada gelang sama dengan titik-titik. Karena menyusun melingkar, maka anak-anak ingat rumusnya N-1 faktorial. Yang mau disusun objeknya 7.
Maka 7 dikurang 1 faktorial adalah 6 faktorial. Kita tinggal hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5 30, 4 kali 3 kali 2 24, ya kan? Berarti kita tinggal hitung berapakah 24 kali 3? Oke, 72. Berarti 720. Maka anak jawab yang ini. Nomor 9 alhamdulillah selesai. Next, nomor 10 ya. Banyaknya permutasi dari huruf yang terdapat pada kata O, L, A, L, A. Berarti kalau begitu ini permutasi menyusun huruf yang ada yang sejenis. Maka anak hitung dulu jumlahnya ada berapa N-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf. 5 faktorial. Dibagi yang sama. Anak-anak perhatikan siapa yang sama. Huruf L. Ada 2. Kemudian huruf A. Ada 2. Berarti 2 faktorial. 2 faktorial. Ya, maka anak-anak jawab yang ini. Selesai karena tidak diminta menghitung ya. Oke, next soal berikutnya. Nomor 11. Kombinasi 2 dari N sama dengan 28. Oke, kita bongkar. Berarti N faktorial dibagi N dikurang 2 faktorial. Karena ini kombinasi berarti ada tambahannya ya. Kali lagi 2 faktorial. Oke, nilainya 28. Kita bongkar. N kali N-1 kali N-2 faktorial. Ya, sampai N-2 faktorial saja, karena ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi N-2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1. Oke, sama dengan 28. Oke, 2 kali 1 kan 2. Kali silang ke sana ya. Berarti kalau gitu di ruas kiri tinggal N kali N-1. Di ruas kanan 28 kali 2, 56. Oke, berarti kalau kita tulis N kali N-1 sama dengan 56. Perkalian bilangan bulat positif terurut yang hasilnya 56 adalah 8 kali 7. Nah, berarti kan hasilnya 56 tuh. Berarti N-nya berapa? N-nya berarti 8. Gitu, maka anak-anak harus jawab yang ini. Seperti itu. Semoga paham. Kita lanjut nomor 12. Nah, kombinasi 3 unsur yang diambil dari 7 unsur. Ya udah, kombinasi nyusun unsurnya 3 objeknya. Dari 7 objek. Dah, kita tinggal bongkar pakai rumus. Berarti 7 dikurang 3 faktorial. Kali lagi 3 faktorial ya. Ada tambahannya. Berarti 7 kurang 3 faktorial kan 4 ya. 4 faktorial. Tuh. Oh ya sudah, ada jawabannya langsung. Kamu jawab yang ini. Kan tidak minta dibongkar ya. Enak. Next, nomor 13. Dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng dengan warna yang berbeda satu sama lain. Jika diambil 3 kelereng sekaligus. Nah, ngambilnya kan berarti acak ya. Namanya juga ngambil nyomot gitu kan. Masuk ke dalam kantong, kamu nggak milih-milih kan. Nggak nyusun-nyusun. Pokoknya ngambil 3 acak. Karena mengambilnya secara acak, maka teorinya adalah permutasi atau kombinasi. Ayo pikirin. Ya, betul. Berarti kombinasi karena ngambilnya acak. Betul. Berapa yang pengen kita ambil acak? 3. Objeknya ada berapa? Ada 8. Sudah selesai. Maka kamu jawab yang ini. Paham? Oke, lanjut nomor 11. Dari 21 orang yang mengikuti tes untuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan, 7 orang dinyatakan lulus. Oke, yang lulus 7 orang ya, fokus sama yang lulus. Kenapa? Karena perusahaannya katanya hanya membutuhkan 3 orang. Nah, maka banyak cara perusahaan memilih karyawan tersebut sama dengan titik-titik. Oke, ngambilnya berarti acak. Pokoknya ngambil acak dari yang lulus, gitu kan? Tidak nyusun-nyusun, tidak. Pokoknya ngambilnya acak. Karena ngambilnya acak, maka kombinasi. Maunya butuhnya berapa? 3 katanya kan? Dari berapa? Jangan dari 21, udah nggak usah diperduliin yang kagak lulus. Ya, kita fokus sama yang lulus aja. Pasti perusahaannya ngambil dari yang lulus aja kan? Butuh 3 orang pokoknya. Nah, yang lulus kan cuma ada 7, maka kombinasi 3 dari 7. Gitu ya, main logika ya. Maka di sini 7 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, 7 kurang 3 kan 4. Maka dibongkar 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ya, sampai 4 faktorial karena bisa disederhanakan. 3, 2, 1 adalah 6, maka coret 6-nya. Maka tinggal 35. Maka anak jawab ini. Alhamdulillah, sekarang kita nomor soal yang terakhir. Nah, nomor 15. Kita bongkar dulu ya. 3 kali. Nah, ini kan kombinasi 3 dari N plus 1. Berarti N plus 1 faktorial dibagi
N plus 1 dikurang 3 faktorial, ya, sesuai dengan rumus ya. Kali lagi tambahannya siapa? 3 faktorial. Sama dengan 7/2 dikali N kuadrat plus N. Oke, ntar fokus pertanyaannya adalah yang ini. Berarti kita harus nyari N terlebih dahulu ya. Kita harus nyari N terlebih dahulu. Kita bongkar, ini 1 diambil 3 kan min 2. Ya, min 2. Berarti di sini N min 2 faktorial. 3 faktorial kan 3, 2, 1. Berarti 2 kali 1, 2. 2 di kanan, 2 di kiri. Ya, sama-sama dikali 2. Berarti sederhana 1. Nah, sama-sama dibagi 3. Ya, dapat 1. Maka N plus 1 faktorial kita bongkar. N plus 1 kali selisihnya ya, berkurang 1 berarti kali N. Berkurang 1 lagi kali N min 1. Berkurang 1 lagi jadi N min 2 faktorial. Sampai N min 2 faktorial saja, maka ini bisa disederhanakan. Di sebelah sini berarti tinggal 7. N kuadrat plus N. N kuadrat plus N. Oke, ini kalau kali anak-anak kali ini, N kali N kan N kuadrat. N kali 1 kan N. N kuadrat plus N. Berarti nilai ini, kalau anak-anak bingung ya, buat jabarin di sebelah sini nih. Distribusi N kuadrat, N kali N. N kali 1 berarti plus N. Nah, sama kan? Sama dengan N kuadrat plus N. Berarti ini anak bisa sederhanakan. Nah, tuh sederhanakan. Berarti kalau gitu di ruas kiri tinggal siapa? Tinggal N min 1. Nilainya berapa? 7. Berarti N-nya berapa? 7 tambah 1. 8. Baru kamu jawab. Kombinasi 5 dari N dengan N-nya adalah 8. Berarti 8 faktorial. 8 dikurang 5 faktorial. Kali lagi 5 faktorial. Maka bongkarnya sampai 5 faktorial aja, betul, karena ini bisa dicoret. 8 kurang 5, 3. 3 faktorial, 3, 2, 1, itu 6. Coret, maka tinggal hasilnya 56. Alhamdulillah selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar ya. Semoga bermanfaat ilmunya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Anak-anak semangat biar PH2-nya nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.